Chapter 971, Emperor Heart. Alisnya berkerut dalam, mata Zuofan penuh dengan pikiran, dan dia bergumam, Feng Tianhaiao. Mungkinkah dikatakan bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkan cedera Xiao Sanzi di bawah langit universal ini? Iya, aku hanya tidak tahu di mana benda tua itu. Mengangguk dengan ringan. Kunpeng juga menghela nafas. Sedikit merenung sedikit, Zuofan tiba-tiba bersinar di depan matanya, dan kilatan cahaya muncul di tangannya, dan labu tumpul muncul. Dia mengambilnya dan dengan cemas berkata, Senior, barusan kau mengatakan bahwa hanya Feng Tianhaiao yang bisa menyelamatkan putra ketiga, tetapi dalam perjalanan kembali. Hal sesekali dari pesanan ini, bernama Beihai Gel, sangat bermanfaat bagi cedera Xiao Sanzi. Saya ingin tahu apakah para pendahulu saya mengetahuinya? Beihai Gel. Aku belum pernah mendengarnya. Alisnya mengernyit, Kunpeng mengambilnya dengan tangannya, membuka tutupnya dan mencium baunya. Matanya penuh keraguan, luka Xiao Sanzi, terus terang. Apakah pertempuran mematikan antara binatang suci kita dan Kaisar Surgawi? Bagaimana Fan Jie dapat memiliki sesuatu? Barang spesial bisa menyembuhkan luka seperti itu. Tiba-tiba, Kunpeng mandek dan memandangi labu dengan ekspresi terkejut. Rasa ini. Kenapa? Senior, punya petunjuk? Tentu saja. Mengambil napas dalam-dalam, Kunpeng tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengembalikan labu itu ke Zuofan, membuat tawa. Wah. Apa yang baru saja Anda katakan? Di mana Anda mendapatkan ini? Wajah itu penuh keraguan. Zuofan tidak bisa tidak melirik labu itu. Youyu berkata. Junior itu kembali dalam perjalanan untuk diselamatkan oleh seseorang, yang menggunakan ini untuk menyelamatkan luka fatal Xiao Sanzi, yang disebut Beihai Gel. Aku mendengar bahwa berharga. Para junior membeli sejumlah kecil 20 juta batu-batu roh suci, yang merupakan keuntungan besar. Puff. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Kunpeng hanya bisa menyeringai, dan menggelengkan kepalanya lagi, dan menatap mata Zuofan, penuh lelucon. Ada apa, senior? Apakah ada masalah? Zuofan berkata dengan curiga. Dengan senyum tak tertahankan, dia menunjuk ke labu, dan Kunpeng hampir tertawa dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian manusia benar-benar dapat dilihat sebagai bayi, benda ini sangat langka. Zuofan masih tidak bisa mengerti. Kunpeng langsung berkata, wah. Bukankah catatan rahasia Jiuyu milik orang tua Jiuyu termasuk informasi tentang obat rahasia sekretaris dunia? Apakah Anda merekam hal ini? Tidak. Menggelengkan kepalanya, Zuofan tampak malu, dan pada saat yang sama sangat bingung mungkin. Ini adalah keajaiban Fanji, dan 9 Kaisar Iblis 9 tidak tahu. Kentut. Namun, sebelum Zuofan menyelesaikan pidatonya, Kunpeng tidak bisa tidak memarahi di zaman kuno. Tempat ini bukan Fan Jie, dan Jiuyu tidak mengetahui asal-muasal benda ini, tetapi tidak punya niat untuk merekamnya. Maka ini, orang tua Feng Tianhaiao, masalah kotoran? Kunpeng mengangkat alisnya sedikit, dan Kunpeng tidak bisa menahan tawa dari langit. Mendengar ini, Zuofan tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Apa? Ini, mengerti? Kotoran binatang suci itu sama dengan harta langka di matamu, tapi di mata 10 kaisar, di mana malu untuk fokus? Bahkan jika itu kamu, akan mudah bagimu untuk menjadi tuan, kamu sangat malu untuk mengamati. Setelah itu, dia diminta untuk meminta ekskreta untuk kembali belajar? Hahaha. Tanpa sadar, Kunpeng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hanya kamu orang biasa yang menganggap ini sebagai bayi, bahkan jika lelaki tua Jiuyu tahu fungsi dari benda ini. Itu tidak akan dicatat dalam menipu dan dibiarkan untuk generasi mendatang. Konyol. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Zuofan mendengarkan semuanya, lalu mengerti. Tidak heran hal ini sangat bergejala pada cedera Xiao Sanzi. Itu ternyata menjadi benda Feng Tianhai. Bahkan kotoran itu mengandungnya kekuatannya ada. Itu benar, dan matanya berkedip, dan mulut Kunpeng ditarik dengan busur misterius. Mengetahui apa yang dia maksudkan, Zuofan juga memasang matanya, dan mengangguk, dan keberadaan Feng Tianhaiao sudah ada di sana, hanya di Beihai. Aku akan membawa Xiao Sanzi ke Beizu. Dengan mengatakan itu, Zuofan harus meninggalkan Xiao Sanzi di tangannya. Tunggu, namun, dia tidak menunggunya untuk mengambil tubuh muda itu, tetapi suara keras itu terdengar lagi. Tanpa sadar, Zuofan menoleh ke Kunpeng dengan tatapan bingung untuk melihat apa yang dia katakan padanya. Mengambil napas dalam-dalam, Kunpeng meliriknya tanpa daya, Beizu ribuan mil jauhnya. Setelah Anda sampai di sana, Anda harus mencari jejak orang tua di daerah Beihai lagi. Ini akan sementara waktu pendek, Anda bisa menunggu, tetapi putra ketiga tidak bisa menunggu.
Kekuatannya semakin menipis, dan semakin ia menunda, semakin berbahaya ia. Kalau begitu, senior berarti panggilan. Tiba-tiba, Kun Peng tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menyalakan api biru di tangannya, dan kemudian menerbangkan tangannya berturut-turut. Kata Mars melintasi lubang besar di seluruh tubuh Xiao Sanzi, dan kemudian telapak tangan penuh Qingyan menyentuh hit di dada Xiao Sanzi. Selanjutnya, tetapi setelah beberapa saat, Qingyan meledak, mengikuti lubang besar, dan segera bergabung ke dalam tubuh Xiao Sanzi, dan kemudian, lapisan halo hijau. Dia tiba-tiba menutupi seluruh tubuh Xiao Sanzi. Lama menghela nafas, Kun Peng perlahan-lahan mengambil tangannya, dan berkata dengan tenang, meskipun kita tidak sebagus orang tua dalam hal penyegelan, kita dapat menangani beberapa masalah kecil. Api adalah sumber kehidupan. Kekuatan Chaos Green Flame, menggunakan segel surga untuk menyegel roh tubuh Xiao Sanzi, meskipun itu tidak dapat memperbaiki penutup unikornnya. Itu juga dapat memastikan bahwa arwahnya tidak akan hilang. Kemudian Anda pergi ke naga tua dan membiarkannya membakar langit. Jin Yan menyegel tubuhnya sehingga auranya tetap ada, maka anak ini setara dengan waktu yang diam, dan itu tidak akan memburuk lagi. Ada banyak waktu bagimu untuk menemukan lautan Ao dan menyelamatkannya. Kenapa? Tidak bisa senior disegel dalam satu nafas? Tidak, Qingyanku adalah seorang dewi, dan nyala keemasan Laolong adalah penyempurnaan tubuh. Dalam menghadapi dua energi mematikan yang menyusahkan seperti itu, kita hanya bisa melakukan pekerjaan kita. Aku akan melindungi rohnya dan naga itu akan melindungi tubuhnya. Hancurkan, tidak lebih. Dengan melihat mendalam ke Zuo Fan, Kun Peng berbicara pelan. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan ingin menjemput Xiao Sanzi lagi, tetapi Kun Peng melambaikan tangannya lagi untuk menghentikannya. Dengan senyum jahat di bibirnya, Kun Peng dengan santai berkata, wah, kehidupan anak ini tidak khawatir untuk saat ini, jangan terlalu cemas. Ini kamu, lebih dari 2 tahun kemudian, dan akhirnya aku akan pergi ke pegunungan segudang binatang buas. Bagaimana kemajuan Anda di tahun 2015? 8 gua angin dan 3 anjing laut. Zuo Fan menatapnya dengan pandangan miring. Zuo Fan mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan jujur. Kun Peng sedikit mengangguk. Kun Peng tidak bisa tidak memuji, efisiensi masih cukup cepat. Tapi ini bukan itu intinya, 8 titik angin mudah ditemukan, dan mudah untuk meletakkan arai drainase. Tetapi arai recoil yang paling penting tidak begitu mudah dilakukan. Hal-hal jika Anda sendirian, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukannya selama ribuan tahun. Lagi pula, ini adalah proyek besar untuk menghubungkan 5 negara bagian. Apa rencana Anda? Kamu bisa tenang, dalam perjalanan kembali, aku menemukan pasangan, dengan dasar keluarga mereka, seharusnya tidak terlalu lama untuk mencapai ini. Dengan kilatan tajam di matanya, Zuo Fan meliriknya dengan ringan, dan kemudian dia memberikan laporan terperinci tentang kamar dagang Haichuan. Mendengar semua ini, Kun Peng membeku sedikit, tetapi tidak bisa menahan senyum dan mengangguk dengan kepuasan. Hanya dalam 3 hari, mereka telah membuat orang lain hancur. Dan yang lain harus menjual hidup mereka untukmu. Wah, kau telah melakukan bisnis ini, sungguh tawar-menawar. Senior Kun Peng, orang lain hanya mengatakan itu, bukankah kamu melihatnya? Bukan aku yang menyakiti mereka, itu sendiri, tapi aku membiarkan kali ini berjalan terus. Mau tak mau memandangi langit, dan menghela nafas, di dunia ini. Surga dan bumi akan selalu meninggalkanmu cara hidup, seringkali menghancurkan dirimu sendiri, itu semua dirimu sendiri. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Melihatnya dalam-dalam, Kun Peng mengangguk tanpa sadar, mengangguk, dan menghela nafas. Zuo Fan, kamu telah tumbuh banyak dalam 2 tahun terakhir. Semakin banyak gaya kaisar, kaisar realem, bagus, realem kaisar. Melihat ekspresi aneh di wajah Zuo Fan, Kun Peng tidak bisa tidak menundukkan kepalanya sedikit, berkata dengan acuh tak acuh. Orang awam berpikir bahwa ranah kaisar adalah perwujudan kekuatan, tetapi mereka tidak tahu, jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda harus terlebih dahulu memiliki hati seorang kaisar. Jadi apa yang ada hati kaisar? Memandang dunia dengan hati, mendapatkan hukum dunia, mengalir menyusuri sungai, semua lahir dari hati, dan generasi masa depan semuanya memegang kendali. Sehingga dunia merasa nyaman. Sekarang kamu, meskipun kekuatanmu belum mencapai tingkat itu, tetapi kamu telah bertindak dengan gaya, tetapi kamu telah mengikuti aturan bumi. Awan bijak, pria itu tidak berdiri di bawah dinding yang berbahaya, tetapi mata yang kasar itu canggung, tetapi dia bahkan tidak dapat membedakan apa dinding yang berbahaya itu. Itu hanya bencana besar. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa di masa lalu, Anda bertindak secara umum dalam melihat situasi umum, melakukan keberuntungan besar, setengah dalam rencana, setengah di langit.
Tetapi sekarang Anda sedang melihat hukum dunia, dan Anda berada di tengah-tengah langit. Bangkit dari kekuasaan, di ujung angin dan ombak, itu genting, dan cepat atau lambat, Anda hanya memilih waktu yang paling bermanfaat bagi Anda, kirim dia tumpangan. Dan kemudian pegang kekuatan ini di tangan Anda. Meskipun tidak ada yang dilakukan, tetapi menggunakan surga dan angin dan air, ini adalah wilayah kaisar. Kelopak matanya bergetar sedikit, Zuo Fan berpikir dengan hati-hati, dan matanya sedikit bingung, saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi hanya berpikir bahwa jika saya melempar batu ajaib itu, kamar dagang Haichuan akan bermasalah, dan itu akan menjadi masalah besar, bahkan jika tidak hari ini. Itu akan dihancurkan besok, dan itu akan dihancurkan besok. Dan cepat atau lambat, kedua putra itu akan menjadi bangsaku, dan kamar dagang juga akan menjadi milikku. Aku hanya harus menunggu dengan tenang. Hati kaisar dapat melihat masa depan dan mengetahui takdir. Apa yang kamu lihat adalah masa depan mereka, jadi berjalan di sepanjang langit mempercepat lintasan takdir mereka. Setiap tuan dari ranah kaisar tidak sederhana, di luar biasa, mata telanjang, Anda sudah melakukannya dalam kondisi pikiran Anda. Melihat dari dekat kepadanya, Kun Peng tidak bisa menahan tawa, ini sama dengan orang tua yang memilih Anda untuk menemukan sisa-sisa kaisar. Orang tua itu percaya bahwa Anda dapat menemukannya. Ini adalah hasil dari orang tua itu merasakan masa depan Anda. Hahaha, sungguh Anda telah memilih orang yang tepat. Anda datang untuk membantu kami melakukan hal-hal ini, itu benar-benar lebih efektif. Oke, ayo bawa putra ketiga bersamamu, dan lelaki tua itu akan membiarkan ketiga gagak aneh itu mengawalmu sampai kamu menemukan Hayao. Kenapa? Bukankah dia tangan kananmu? Kamu membiarkannya pergi bersama kami? Alis berkedip, Zuo Fan tampak aneh. Tidak bisa menahan tawa, Kun Peng menunjukkan senyum misterius, ya, meskipun dia adalah asisten saya, tetapi sekarang Anda membutuhkan lebih banyak pembantu daripada saya, selain itu. Ketika Anda bertemu dengan orang tua itu pada waktu itu, saya pikir Anda akan merasa bahwa pembantu di sekitar Anda tidak cukup. Oh, hahaha. Petik 2. Chapter 972, Nine Sword King Kizi. Boom. Kerajaan Bintang Pedang, ibu kota terdalam kaisar, gunung tinggi, berdiri istana megah, tetapi tempat ini di gunung, tetapi guntur terdengar sepanjang tahun. Yang paling tipis dari setiap tambang juga memiliki ukuran ember, semakin tebal itu jika Tianzu diturunkan, diameternya 1 mil, dan semua orang dan hewan dihancurkan. Hanya ketika istana ditemukan, Wan Lei tersedot ke puncak gunung, dan menghilang seketika, tanpa menghancurkan bunga dan pohon, sebaliknya, suara gemuruh yang berderak terus berdering di udara. Sehingga setiap rumput dan pohon tertutup. Pada halilintar, dia tampak lebih kuat dan tajam, dan lengking tajam. Tampaknya potongan bunga dan rumput ini setajam kilat, dan dapat menembus dinding retak batu. Di atas istana, pada plakat tertinggi, dikelilingi oleh Dao Thunder Snake, 3 karakter emas yang tajam menusuk mata. Paviliun Lei Yin. Setelah Jianzun yang tak terkalahkan keluar, dia mengatakan bahwa dia memanggil Raja 9 Pedang ke sebuah pertemuan, tetapi dia berlari ke Paviliun Guntur Yin lagi untuk berlatih pedangnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di perutnya. Di luar Paviliun Lei Yin, sebuah tim penjaga berdiri tepat di gerbang dengan tongkat pinggang mereka, mata mereka tidak menyipit. Mereka melakukan tugasnya dengan tekun, dan momentum kuat mereka mengalir ke langit dengan curam. Multiplayer. Sangguan Fei Yun berjalan mondar-mandir beberapa langkah di luar kabinet, merasa bosan, bersenandung tanpa sadar, dan mengeluh, jika orang tua baik-baik saja, orang tua akan kembali dulu. Orang tua itu bukan penjaga-penjaga, saya berlari ke sini ribuan mil jauhnya, dan dia bertugas, Hus. Namun, begitu suaranya jatuh, dan King Sheng di samping segera membuat gerakan bisu dan tertawa, kakak Fei Yun, hati-hati, waspadalah terhadap seseorang yang memberi Anda laporan kecil. Jianzun akan segera menarik Anda masuk dan mendengarkan pedang. Kamu terlambat menangis, hahaha. Ada apa, sih, bukannya kamu belum kalah? Pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengibaskan bibirnya. Tapi jelas dia masih sedikit takut di hatinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dan King Sheng melihat ini, dia tersenyum bodoh. Tetapi segera, dia tertegun, dan kemudian mengguncang rosaceanya, matanya menyala, dan berkata sambil tersenyum, 3.200 tahun kota yang lembut, anggur yang baik. Hahaha. Benar saja, di antara 9 Raja Pedang, hanya saudara dan lelaki tua itu yang berteman. Kau sudah mencium baunya sejauh ini? Sebuah bayangan hitam melintas, hanya berkedip, seorang pria dengan janggut berwajah putih,
kepala setengah botak, dan seorang lelaki tua yang murung muncul di depan mereka. Memegang labu anggur di tangannya, semburan anggur tidak bisa berhenti memancarkan dari dalam. Keluar. Tidak bisa menahan tawa, dan Qing Sheng menunjuk ke orang tua itu dan berkata sambil tersenyum, Jiu Jianxian, saya sudah lama tidak melihat Anda, saya tidak tahu harus kemana mencari anggur terbaik. Bagaimana, apakah Anda membawa panci ke orang tua itu? Hei, saudara dan aku berteman di sini, bisakah aku merindukanmu? Tapi kali ini, aku tidak membawamu. Kenapa? Menelannya saja, dan Qing Sheng menyeringai sambil meliriknya. Dia melambaikan tangannya dengan cemas, dan Jiu Jinxian hanya bisa tertawa terbahak-bahak, saudara dan, kali ini bukan karena saya tidak menentang keadilan, itu anggur yang sangat berharga. Hanya saja, saya tidak punya cukup minum, bagaimana saya bisa mengembalikan Anda? Mengapa kamu tidak mengatakan itu? Di mata Jiu Jinxian kamu, sepertinya 1000 altar dan 10.000 altar. Mungkin tidak cukup bagimu untuk minum? Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Sang Guan Feiyun tidak bisa menahan tawa. Dan Qing Sheng mendengarkan dan tidak menyadarinya. Ini bukan masalah besar. Jiu Jinxian cemas dan buru-buru berkata, Sang Guan Feiyun, jangan meludahi darahmu. Meskipun pemabuk tua ini kecanduan alkohol, aku dan saudara dan jika Anda memiliki 1000 botol anggur berkualitas, Anda tidak dapat memberikannya, bahkan satu. Mendengar ucapan ini, Sang Guan Feiyun tiba-tiba memutar matanya tanpa daya. Pemabuk tua ini benar-benar pelit, dengan anggur yang baik hanya 1 dari 1000. Tidak perlu dikatakan, tidak ada yang murah tentang hal itu darinya. Anggur asli itu unik di dunia. Dari mana angka itu berasal? Dan Qing Sheng juga tersenyum keras, ragu-ragu, hantu tua, saya tahu Anda mabuk, tetapi apakah Anda memberikannya atau tidak? Di hadapan semua orang, beri saya wajah. Ribuan altar hanya memberikan 1 altar? Kerusakan lama ada di hati Anda. Duduk saja di sini. Tidak, brother dan, aku khawatir kamu serius. Jadi aku benar-benar menginginkannya. Jiu Jianxian ini sangat bodoh sepanjang tahun sehingga dia adalah yang paling tak terkatakan dan paling sederhana di antara 9 Raja Pedang. Dia mengatakan bahwa satu adalah satu dan tidak ada kemunafikan. Sekarang mereka ditertawakan oleh 2 orang. Jangan sembunyikan itu, saudaraku kota praja yang lembut ini yang kudapat kali ini adalah api yang jarang, kota praja yang lembut. Api dan kota yang lembut. Nanzu, tidak terkejut, dan Qing Sheng segera berteriak, Anda pergi ke rumah Murong untuk mencari Murong Li untuk meminta-minta? Tidak heran anggur rasanya begitu lembut, Nanzu panas, dan anggur yang diseduh kuat, pasti anggur yang baik, dan itu rumah Murong Li sangat unik, tapi sebagai Raja 9 Pedang, aku berlari ke rumah di ujung yang berlawanan untuk meminta minum. Kalau aku tahu dari jarak ratusan mil itu, kamu sudah selesai. Pada saat ini, Sang Guan Feiyun masuk dan tersenyum dengan buruk. Dieje, Dengan cemas dibandingkan dengan gerakan diam, Jiu Jinxian tampak gugup. Apa namanya? Hantu jahat itu menatap mulut lelaki tua itu setiap hari, jika dia memberitahu. Dia tidak akan bisa melarang lelaki tua itu. Itu kata-kata saudara laki-laki, beri aku rahasianya, jangan tusuk aku. Oke, bertemu setengah, mengerti. Satu sama lain saling memandang, dan Qing Sheng segera tersenyum dan meraih anggur. Adonan tidak bisa membantu tetapi merokok, Jiu Jinxian memandang mereka berdua, dan kemudian melihat labu anggur di bawah wajahnya, dan dia melihat ke bawah, dan berkata dengan mulut terbuka. Bolehkah aku mengubah sesuatu yang lain? Aku hanya panci, kau hanya setengah, terlalu gelap. Sekitar setengah jalan, kita sangat hitam, hehehe. Mereka saling memandang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis mereka dan tertawa. Wajah itu bahkan lebih dirugikan, Jiu Jianxian menyentuh labu anggur, tetapi dia tidak berdaya. Pada saat ini, piano merdu terdengar tiba-tiba, dan suara yang lebih tak berdaya segera terdengar di depan telinga semua orang. 2 Raja Pedang, jangan menggertak orang-orang jujur. Mereka mempertaruhkan hidup mereka dan berlari Nanzu tidak mudah. Ayuro, mengapa kita, Raja Pedang bermarga, harus saling menghancurkan? Tu Zeng tertawa. Mau tak mau terkejut, orang-orang melihat suara itu sekaligus, tetapi mereka hanya melihat entah bagaimana, di sudut tidak jauh dari mereka. Seorang pria tampan dengan kulit pucat dan rambut panjang berkibar, bermeditasi pada piano, lengkungan mulut meringkuk dari waktu ke waktu, selalu ada rasa sarkasme. Liu Mubai, Raja Qin dan Pedang, kamu di sini juga? Tanpa sadar, Jiu Jinxian datang kepadanya dan melompat-lompat di depannya, tertawa keras, itu masih kau, tahu untuk bersikap adil. Tidak seperti mereka berdua, menangkap pria tua itu tangani dan manfaatkan api, aku sangat membencinya, Tanpa sadar,
Liu Mubai masih membelai piano, dan berkata pelan, Jiu Jianxian, pegangan seperti apa kamu, tapi itu hanya lelucon, aku hanya tidak bercanda dengan mereka sekarang. Hahaha, sungguh, dengan mengerutkan kening, Sangguan Feiyun tidak bisa membantu tetapi mencibir, 9 Raja Pedang memiliki asal yang berbeda. Tetapi Bai Li Cheng selalu memperlakukan mereka sama. Anda hanya membagi Raja Pedang menjadi nama keluarga dan nama keluarga, apakah Anda ingin memprovokasi pemisahan? Mencicit. Tiba-tiba, piano di bawahnya tiba-tiba berhenti. Liu Mubai berhenti bermain di tangannya, dengan cahaya misterius di matanya, dan dia tertawa pelan, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakan suatu fakta. 9 pedang raja di antara mereka, keluarga Bai Li memiliki 5 kursi, dan 4 kursi sisanya adalah 4 dari kita. Apakah Anda berani menjamin bahwa jika ada keputusan besar terkait dengan kepentingan kita sendiri, kelima kursi itu tidak akan bersama-sama menekan kita? Haha, Meskipun Tuan Perdana Menteri memperlakukan 9 Raja Pedang secara merata, distribusi pasukannya tidak sama. Ada tangan besi di sana, tetapi ada sepotong pasir di sisinya. Saya suka Kinse, anggur cinta Jianxian, dan Lao Suhui. Saudara Feiyun, apa yang kamu terobsesi? Hahaha, alisnya sedikit berkedip, dan semua orang mendengar ini, dan wajahnya tenggelam. Mereka semua tahu kata-kata Liu Mubai. Ya, orang-orang dari keluarga Bai Li secara alami konsisten satu sama lain, tetapi 4 Raja Pedang bermarga berbeda dan memiliki minat yang berbeda. Dengan cara ini, pihak lain adalah 1 dari 5, tetapi di sini mereka 1 demi 1. Jika ada konflik di masa depan, mereka akan terlalu berbahaya karena mereka tidak saling percaya. Memikirkan hal ini, keempatnya saling memandang, dan mereka mulai berpikir tentang hal itu. Qin Sejianwang, apakah Anda ingin secara terbuka menarik 3 Raja Pedang lainnya terhadap keluarga Bai Li Anda? Bang! Tiba-tiba, ada guntur, dan seorang pria besar dengan wajah berdaging dan punggung harimau dan pinggang muncul di depan semua orang, di matanya, lehman meledak. Dan cuaca yang bergolak keluar tanpa henti. Dengan sedikit menyipit, Liu Mubai menatapnya dalam-dalam dan tersenyum ringan, Jing Lei Jian Wang, Bai Li Yu Lei. Mengapa? Apakah Anda tidak setuju dengan apa yang baru saja saya katakan? Bukannya kamu tidak setuju, tapi kamu tidak harus setuju. Mau tidak mau mencibir, Bai Li Yu Lei uren-uren berkata. Dunia ini awalnya adalah keluarga Bai Li kami. Biarkan keluarga Bai Li kami berkuasa. Berikan Anda posisi Raja Pedang, juga untuk melindungi keluarga Bai Li kami. Sederhananya, Anda hanya keamanan yang tinggi. Bahkan jika kepentingannya benar-benar bertentangan dengan Bai Li Jia kami, memberi jalan masuk akal, bukan? Wajahnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Semua orang mendengar kata-kata itu, wajah mereka jelek dan jelek. Peri pedang anggur, yang selalu tak terkalahkan, tidak dapat menahannya pada saat ini, dan dengan dingin berkata, jadi, jika orang tua itu jatuh cinta dengan anggur yang baik, dia ingin menemukannya. Orang-orang dari keluarga Bai Li Anda, saya juga ingin memperjuangkan anggur itu. Lalu milik siapa anggur ini? Siapa yang menjadi milik dunia, yang secara alami akan kembali ke sana? Bai Li Yulei bersenandung, menatapnya dengan dingin. Bersedih giginya, Jiu Jianxian tampak tegas, anggur itu adalah kehidupan orang tua itu. Lalu pedang-pedang abadi, apa yang kamu bicarakan? Sentuh. Ada suara keras, dan momentum yang kuat segera muncul. Jiu Jianxian bergegas ke mahkota dalam kemarahan, berteriak, menatapnya dengan ganas, dan Bai Li Yulei juga tersenyum dingin, bersaing satu sama lain. Melihat adegan ini, Liu Mubai juga mengesankan, membantu Jiu Jianxian. Tiba-tiba, momentum kedua Raja Pedang disatukan, dan tiba-tiba momentum Bai Li Yulei kewalahan. Tetapi pada saat ini, 4 sosok lainnya melintas, dan Nine Sword King akhirnya tiba di pavilion Lei Yin. Chapter 973, Strongest Family. Bergemuruh. Seolah-olah langit dan bumi harus dihancurkan, momentum dari 5 Raja Pedang disatukan, dan tekanan yang menghancurkan bumi terbentuk, dan mereka ditekan langsung terhadap 2 pedang-pedang abadi. Tidak dapat menahan 3 langkah berturut-turut. Melihat adegan ini, dan Qin Sheng dan keduanya saling memandang, dan mereka semua melepaskan momentum mereka untuk membantu kedua pedang anggur abadi. Bagaimanapun, di kerajaan bintang pedang ini, sangat sulit bagi orang-orang dengan nama keluarga asing ini untuk dipercaya. Nama Nine Sword King tidak lebih dari tampilan. Sentuh. Dengan 2 lainnya bergabung dengan kelompok pertempuran, 4 di satu sisi dan 5 di sisi lain, itu menjadi jalan buntu. Kedua belah pihak saling bersaing satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Hanya momentum yang tak ada habisnya yang membanting pavilion Guntur Yin, dan seluruh gunung bergetar.
Melihat situasi ini, para penjaga tidak bisa membantu tetapi tertegun, wajah mereka pucat, dan sulit untuk pulih dari situasi tenang dan tenang yang mereka alami sebelumnya. Meskipun mereka juga penguasa puncak Guiyuan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan 9 Raja Pedang? Sekarang setelah 9 tuan bersaing, mereka hanya bisa menatap ke samping, dan pada saat yang sama mereka ketakutan, dan mereka tidak bisa berhenti mundur satu demi satu. Tetapi mereka tidak memiliki apapun untuk berhenti. Jadi, dengan cara ini, kedua belah pihak saling berhimpitan, dan tidak ada yang bisa saling membantu, wajah semua orang sangat bermartabat, dan ratusan penjaga itu bahkan lebih ketakutan. Takut ditabrak oleh ikan tambak. Puncak gunung berguncang, langit dan guntur menderu tanpa henti, dan seluruh puncak gunung tampaknya hancur. Dengan cara ini, setengah jam berlalu. Dan keseimbangan kemenangan mulai menunjukkan tanda-tanda. Meskipun kekuatan dari 9 Raja Pedang sebanding, tetapi bagaimana mengatakan, hanya ada 4 orang di sini, 4 Raja Pedang bermarga Jiu Jianxian. Mungkin pada awalnya tidak ada artinya untuk keluar semua, tetapi kebuntuan itu begitu lama, pasti akan lemah. 5 Raja Pedang dari keluarga Li segera menduduki puncak, dan momentum yang kuat juga mulai menekan terhadap keempat pedang-pedang abadi. Melihat adegan ini, keempat wajah Jian Jiuxian lebih bermartabat, tetapi suara wanita cantik tiba-tiba tertawa keras, hahaha. 4-5 berada pada posisi yang kurang menguntungkan, Anda benar-benar berani bertarung, sekarang saya ingin menarik, tetapi sudah terlambat. Bai Li Yuyu, apakah kamu punya perasaan yang bagus, bukankah kamu hanya mengandalkan jumlah orang? Ada semacam satu-satu orang tua itu berkepala dingin denganmu. Mendengar ini, Jiu Jinxian tidak mencapai sasaran. Berteriak dengan keras. Dia meludahkan lidahnya yang lembut, dan Bai Li Yuyu ditutupi dengan bunga persik, dan dia tersenyum lucu, orang tua yang bau, gadis ini tidak punya niat untuk memilih denganmu. Ham-ham, gadis ini. Gadis tua, namun, segera setelah dia berkomentar, tawa keluar tiba-tiba, dan mata Sangguan Fei Yun berkedip, dan berkata pelan, generasi Bai Li Jia Yuzi. Dengan leluhur generasi Jian Sun Bai Li Yutian yang tidak terkalahkan, saya khawatir itu telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Berani mengaku sebagai gadis ini? Hahaha, itu haruslah seorang wanita tua atau seorang gadis tua, dan itu seperti harimau betina, seorang gadis tua yang tidak diinginkan. Murid-murid tidak dapat membantu menyusut, dan Bai Li Yuyu memerah karena marah, dan dia berteriak, siapa yang mengatakan bahwa gadis ini Bai Li Yuyu adalah generasi Yuzi? Dari semua keluarga Bai Li, mereka yang dihormati sebagai Raja Pendekar Pedang yang kuat akan diberi nama kehormatan leluhur yang lebih tua oleh leluhur, dan selaras dengan surga. Apa yang Anda tahu? Berani menghina reputasi gadis itu, sampai mati. Niat pembunuh telanjang muncul di matanya, dan Bai Li Yuyu segera menggigil di tangannya, dan pedang dengan guntur perak tiba-tiba menunjuk ke Guangwan Fei Yun. Gadis kecil, raja ini masih takut kamu tidak akan berhasil? Tanpa sadar tersenyum dingin, Sangguan Fei Yun juga tidak takut, dua jari bersama, menjentikkan ke depan. Pedang ke angkasa terbang melintasi langit, dan menabrak Bai Li Yuyu dengan ganas. Boom! Terdengar ledakan keras, dan seluruh gunung bergetar dalam getaran ini, berguling turun dari batu, jatuh turun dari gunung, dan langsung menuju ke aliran yang dalam. Napas antara langit dan bumi menjadi sangat ketat, dan sepertinya kapan saja itu harus dipisahkan. Melihat pemandangan ini, para penjaga bahkan lebih terkejut, dan para raja pedang yang lain tidak dapat membantu menggerakkan alis mereka. Bagaimanapun, mereka hanya bertarung satu sama lain sebelumnya, dan mereka tidak benar-benar melakukannya, tapi itu hanya pertarungan nyata. Mengingat kekuatan yang menakutkan dari Nine Sword Kings, pertempuran di antara mereka tidak dapat terjadi dengan mudah. Jika tidak, hasilnya tidak diketahui, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Jika ada yang baik atau buruk, itu pasti akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, apakah itu leluhur-leluhur Bai Li Yutian atau Perdana Menteri Bai Li Jingwei, pertempuran pribadi dari 9 Raja Pedang secara eksplisit dilarang. Jika tidak maka akan dihukum berat, tetapi hari ini. Gunung dingin kedua dilahirkan kembali. Bai Li Yuyu menatap Sangguan Fei Yun dengan keras, menggertakkan giginya dan berkata, sialan Sangguan Fei Yun. Hari ini bibi dan nenekku harus membunuhmu. Ayo, kalau kamu punya kemampuan, Dengan senyum menghina, Sangguan Fei Yun sama sekali tidak takut, dan Sky Sword Power sudah siap. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk terus bertarung lagi. Kedua pedang Qi tidak dibagikan lagi, tetapi mereka berteriak dengan keras dengan teriakan nyaring, berhenti, sebagai Raja Pedang 9. Lakukan apapun yang Anda inginkan di depan pavilion Lei Yin leluhur sistem.
Tidak dapat terkejut, kerumunan itu berbalik dan melihat bahwa kedua sosok itu datang perlahan-lahan, mereka dengan cepat mengumpulkan momentum dan membungkuk. Lihat yang mulia Perdana Menteri. Dua orang datang, satu adalah Perdana Menteri dari Baili Jingwei, yang lain setengah baya, Fenshen Junlang, tinggi dan tinggi. Sepasang murid ganda yang tampak sopan, tetapi memamerkan sutera dari waktu ke waktu. Tetapi itu adalah bintang pedang Raja Kekaisaran, tidak ada keraguan bahwa 100 mil di dunia. Di belakang mereka, 10 orang muda mengikuti, dan kepala orang itu adalah seorang pria muda yang tampan, tetapi dia berusia awal 20-an. Meskipun dia masih muda, dia sudah menjadi penguasa Guiyuan. 9 orang muda di belakang mereka juga menguasai dengan lebih dari 5 level Soul Fusion, semuanya muda dan menjanjikan. Melihat semua ini, Sangguan Feiyun dan yang lainnya semua bersama-sama, dan saling memandang, mereka hanya bisa tenggelam. Keluarga Baili ini benar-benar berbakat, itu memang keluarga terkuat di dunia. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa kepala 10 pemuda itu adalah pangeran dinasti dan berbagai peradaban dan seni bela diri. Dengan begitu banyak pemikiran, ia memiliki potensi untuk kembali ke alam Yuan-Yuan, dan setidaknya kekuatan dari 9 Raja Pedang di masa depan. Adapun 9 anak muda lainnya, mereka juga luar biasa, dan mereka memiliki kesempatan untuk dinamai Raja 9 Pedang. Saat ini, ada 5 anggota keluarga Baili di antara 9 Raja Pedang, dan akan ada lebih banyak di masa depan. Jika ini terus berlanjut, keluarga Baili akan terus menjadi kuat, mengatakan bahwa tidak akan sulit bagi nama keluarga Jianwang untuk mendapatkan pijakan di masa depan. Ketika anggota kuat keluarga Baili mencapai skala tertentu, Raja-Raja Pedang bermarga ini dapat sepenuhnya memulai tahap sejarah, yang sama sekali bukan pertanda baik. Namun, mereka tidak memiliki cara, karena kemakmuran keluarga Baili bukan kebetulan, tetapi sistem kelangsungan hidup yang terkuat, yang menciptakan kekaisaran yang kuat ini, sebuah keluarga mesum. Sejak Jianzun yang tak terkalahkan mendirikan keluarganya, ia selalu melakukan status sebagai orang yang kuat. Setiap generasi keturunan dipilih satu persatu, yang menang dan yang terkuat. Bagi keturunan yang tidak berhasil, Baili Yutian tidak akan ragu untuk melepaskan tanah perbatasan, sulit untuk memasuki inti dari ibu kota kekaisaran. Tidak semua keluarga kerajaan berkuasa. Jika pangeran gagal, ia akan dilemparkan langsung ke kota yang menurun dan menjadi pemilik kota yang putus asa. Tidak mengherankan bahwa tidak ada hak untuk mewarisi tahta atau bahkan tahta. Jika generasi berikutnya tidak kesal, itu mungkin seorang pengemis. Dan ketika suku-suku di tanah perbatasan tampak mampu, mereka juga akan dipindahkan ke ibu kota kaisar untuk pelatihan, dan beberapa bahkan menjadi kaisar secara langsung. Ini hanya sepatah kata dari Jianzun yang tak terkalahkan. Seluruh kekaisaran berbalik leluhur tua, kata-katanya yang tertinggi. Namun, karena ini, tidak ada suksesi untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya, sehingga ada prestise kekaisaran saat ini. Karena persaingan dalam Baili Jia sangat sengit, ada sangat sedikit mediokritis. Buang-buang seperti Baili Jingyu, itu sungguh luar biasa. Dua sastrawan yang sulit dicapai, seperti Baili Jingwei dan Baili Jingxi, memiliki talenta untuk dilihat selama mereka bekerja keras, sehingga mereka sekarang adalah Perdana Menteri dan satu kaisar. Semua berkat leluhur lama karena strateginya untuk mengurangi bakat. Karena itu, sejak kedua orang ini berkuasa, mereka juga memerintah negara dengan cara ini, dan kekaisaran telah berkembang. Sistem seperti itu sungguh luar biasa di kerajaan lain, karena akan kacau balau. Tapi di sini, selalu digunakan, tidak ada yang berani membantah, karena kekuatan leluhur-leluhur Baili Yutian menjamin ini. Datang perlahan-lahan di depan mereka dan melihat kedua sisi kiri dan kanan. Baili Jingwei berkata dengan dingin, "Ada apa? Lebih baik Anda mengatakan sesuatu dengan jelas, kalau tidak Anda akan melihat nenek moyang sebentar. Dan Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Perdana Menteri Senior, dia mempermalukanku." Sambil menunjuk Sangguan Feiyun dengan keras, Baili Yuyu benci. Mau tidak mau mencibir, Sangguan Feiyun berkata dengan ringan, "Perdana Menteri Senior, Anda selalu mengatakan bahwa 9 Raja Pedang diperlakukan sama. Tetapi hari ini 5 anggota keluarga Baili memandang rendah ke-4 Raja Pedang bermarga kami. Benarkah?" Dengan mengerutkan kening, Baili Jingwei menatap ke dalam pada 5 Raja Pedang dari keluarga Baili, dan berkata dengan dingin, "5 Raja Pedang. 4 Raja Pedang pada awalnya diundang oleh para leluhur untuk keluar untuk melayani kerajaan. Kekuatan Perdana Menteri itu sempit dan dia tidak bisa mengendalikan urusan para Raja Pedang, tetapi setelah melihat para leluhur untuk sementara waktu. Melihat ke belakang secara pribadi dan melihat bagaimana keputusan para leluhur. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan 5 pedang Raja Kiki kewalahan.
Bailey Yulei tidak bisa membantu tetapi bergegas dan tinju, Tuan Perdana Menteri, hanya di dinasti Tang, hanya meminta Perdana Menteri untuk tidak membiarkan leluhurnya. Jangan biarkan suaminya melakukannya, namun, dia tidak menunggu suaranya jatuh. Suara tua yang bertubuh kekar segera bergema di telinga semua orang, disertai dengan ledakan guntur. Membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan goyangan, tanpa sadar gemetar. Nenek moyang kerajaan Bintang Pedang, pucuk pimpinan keluarga terkuat di dunia, penguasa pertama dari 5 negara bagian, Jianzun yang tak terkalahkan, Bailey Yutian, secara resmi keluar. Chapter 974, Undefeated Sword Lord. Dengan momentum gemetar dari dunia yang berdegup dan dunia, ia tampak seperti seorang lelaki tua berjanggut putih dengan panjang 9 kaki, sangat kekar di depan semua orang yang hadir. Mata itu seperti bel tembaga, seperti salju putih, dan kerutan-kerutan itu seperti pisau dan kapak, dentangnya kuat, dan matanya berkelebat dari waktu ke waktu. Kemudian, dia merasakan getaran di bawah jantungnya, seolah-olah ada pisau di leher mereka, keringat dingin keluar tanpa sadar. Sentuh. Terdengar bunyi nyaring, pedang panjang dengan guntur ungu berkilat di tanah, mengeluarkan suara nyaring, mangga dingin di pedang penuh dengan udara yang mematikan, seperti sabit maut. Hidup seseorang, prajurit ilahi Zongzu, pedang surga. Kelopak matanya bergetar sedikit, semua orang memandang pedang dengan hati-hati, dan kemudian membungkuk kepada lelaki tua itu bersama-sama, dan mengagumi, lihat leluhur. Tolong sambut leluhur, yah, orang tua itu sudah tahu apa yang terjadi di sini di pavilion Lei Yin, dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Mengerti, mengangguk dengan ringan, wajah Bailey Yutian acuh tak acuh, dan tidak ada riak di matanya, seolah-olah semuanya tidak dihargai, dia tidak peduli tentang apapun. Hanya membicarakannya dengan santai. Namun, itu hanya meremehkan ini, tetapi itu penuh dengan perintah yang tak terkalahkan, seolah-olah takdir telah turun, tidak ada yang bisa mendurhakai dan harus patuh. Kalau tidak, itu akan melawan langit, bertarung dengan langit, dan tidak ada tempat untuk mati. Raja 9 Pedang tidak berani bersikap acuh tak acuh, dan mereka semua membungkuk untuk memimpin hidupnya, terutama Bailey Yulei. Dia bahkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, manik-manik keringat di kepalanya turun satu persatu, dan jantungnya bergetar. Melihat ini, Sang Guan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkekeh, mengungkapkan jejak penghinaan Raja Pedang dan Pedang, Liu Mubai, matanya melotot. Dan sudut mulutnya juga melengkung busur yang tidak ada, seolah-olah itu berhasil. Namun, masih menunggu tawanya yang mencolok menghilang, suara dingin Bailey Yutian terdengar lagi, orang tua itu berkata hari ini, bukan hanya kepada keluarganya. 4 Raja Pedang lainnya, orang tua itu perlakukan satu sama lain dengan sopan, tolong lakukan apa yang Anda inginkan, jangan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan putuskan hubungan antara kedua belah pihak, terutama. Dia mengatakan bahwa Bailey Yutian terdiam, tetapi buntut matanya tampak melirik, mata dingin melintas oleh kilatan listrik, dan tiba-tiba menembak ke Liu tanpa ada yang menyadarinya. Mubai di sana. Dengan kaget di tubuhnya, Liu Mubai ketakutan, dan kemudian dia berkeringat dengan 3 raja bermarga pedang lainnya dengan wajah rendah hati dan berdoa bersama. Dengan hati-hati mengikuti leluhur para leluhur, bawahan mengerti. Yah, semua orang mengerti itu. Dengan sedikit juling, kulit Bailey Yutian masih kusam. Dan dia berpaling ke Bailey Jingwei dan Bailey Jingshi 2 cara, Kaisar, Perdana Menteri, Anda terlambat, apa yang terjadi? Setelah melakukan kunjungan yang dalam, Bailey Jingqian berkata dengan lirih, leluhur-leluhur Qi, beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri menyalin klub bank komersial Haichuan dan menangkap sekelompok elemen buruk. Jadi menteri senior saya dan saya akan masuk penjara dengan bangsawan pangeran, sedikit lalai, dan meminta para leluhur untuk mengampuni dosa. Apa, hukuman Tianji? Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Liu Mubai mendengar 4 kata ini, tubuhnya bergerak sedikit, dan jantungnya tidak terasa tenggelam, tinjunya tidak bisa berhenti mengepal. Tetapi ia menggertakkan giginya, dan menahannya, tidak menahan tindakan. Hukuman terhadap Tianji, dengan mengerutkan kening, Bailey Yutian tampaknya memiliki beberapa keraguan, perusahaan komersial Haichai telah didirikan di kekaisaran selama ribuan tahun. Itu telah membuat kontribusi yang tak terhapuskan bagi kemakmuran kekaisaran. Saya ingat bahwa 2000 tahun yang lalu, 4 negara melakukan penambangan kekaisaran. Blokade dibuka oleh Bank Komersial Haichuan untuk menyelesaikan urgensi kekaisaran yang akan datang. Apa yang Anda lakukan? Tidak memberitahu mereka untuk menyalin keluarga dan menghancurkan genosida, tetapi juga menggunakan hukuman tiang surgawi untuk menghalangi dunia? Cepat dan maju selangkah, membungkuk dan berdoa, saya adalah leluhur Kikiu, saya akan melakukan ini.
Dengan itu, Baili Jingwei menceritakan kisah tentang batu setan sepenuhnya. Setelah mendengar semua penyebab dan konsekuensinya, Baili Yutian berpikir sedikit, dan tidak bisa menahan cibiran, puluhan bangsawan telah meninggal, semuanya serakah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan operasi bank komersial Haichuan. Ini sebenarnya merupakan hukuman bagi Tianji. Ini agak berat, tapi Jingwei, kamu selalu punya alasan untuk melakukan sesuatu, dan sekarang ada alasan lain untuk melakukannya. Leluhur Ming Ming, itu dia. Sudut-sudut mulut tiba-tiba meringkuk dengan busur yang percaya diri, dan busur dari ratusan mil bujur dan lintang tertunduk, matanya cerah dan energi. Dan dengan gembira berkata, nenek moyang lama Kiki, Jingwei merasa bahwa waktu bagi kerajaan bintang pedang kita untuk menyatukan 5 negara telah tiba, dan kita dapat bertarung di semua arah. Pada saat itu, kamar dagang Haichuan di Wuzhou tidak akan lagi membuka saluran komersial untuk kekaisaran kita, tetapi akan menyebabkan kekaisaran saya bosan, sehingga musuh dapat memanfaatkannya. Terlebih lagi, ini adalah lubang besar. Jadi bawahan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menyekop bisnis ini, dan untuk benar-benar melampirkan kerajaan ke dalam ember, menyatukan mereka ke dunia luar. Dan menyelesaikan penyebab besar penyatuan. Mendengar ini, semua orang bergidik dan merasa kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Baili Jingwei sangat ingin mengirim pasukan ke Sizhou begitu cepat. Lagi pula, 9 raja pedang baru saja berkumpul, dan mereka terbiasa dengan itu dengan santai di hari kerja, dan tiba-tiba mereka akan bertarung di Sizhou, tetapi mereka agak terperangah. Yang paling penting adalah dia bisa yakin bahwa keputusan tiba-tiba ini bisa berlaku. Melihatnya dalam-dalam, masih ada fluktuasi di mata Baili Yutian, hanya suara samar. Apakah Anda yakin? Tentu saja, sebelum kita mengirim pasukan ke 4 negara bagian. Sulit untuk mencapai hasil yang signifikan karena kekuatan militer yang tidak mencukupi dan kekuatan yang tidak mencukupi. 1 negara terbunuh dan 3 negara diselamatkan bersama, yang sering membuat kita kepala dan ekor, dan harus kembali dan membela diri. Sudut mulut sedikit miring. Dan pandangan aneh bermekaran di mata Baili Jingwei, tapi kali ini berbeda. 9 raja pedang sudah siap, leluhur sudah keluar dari kebiasaan, dan para prajurit kuat dan kuat. Bahkan jika perang ada di semua sisi, kita memiliki kecenderungan untuk menghancurkan, dan kita tidak akan membiarkan mereka kesempatan untuk bergabung. Jadi saya pikir ini akan menjadi waktu yang tepat untuk kerajaan bintang pedang kita menjadi sulit didapat selama ribuan tahun. Jika terlewatkan, akan butuh waktu lama bagi Sizhou untuk merespons sistem pedang raja kita. Ini akan menjadi cabang. Singkatnya, ada begitu banyak mimpi malam. Itu 100 mil bujur dan lintang, tembakannya sangat cepat dan kejam, dan tidak ada hambatan di atas air. Nine Sword King baru saja siap, dan dia sudah mengirim pasukan untuk menaklukkan, dan itu benar-benar orang yang kejam. Ada kilatan di matanya, dan semua orang di tempat kejadian merasakan kesedihan, dan menatapnya dalam, berpikir diam-diam. Baili Yutian juga merenung sedikit, dan kemudian menatap Baili Jingdao Tao, Anda adalah kaisar, bagaimana menurut Anda tentang Perdana Menteri? Leluhur tua Kiki selalu bertindak dengan berani. Dan Sizhou memegangnya. Ini tidak sebanding dengan dunia. Apa yang bisa dia lakukan sendiri di atas tahta adalah menjadi penjaga gerbang dalam keinginannya untuk sukses. Jangan sampai dia terlalu cemas, apa yang salah? Dengan membungkuk dalam-dalam, Baili Jingshi tersenyum dengan acuh tak acuh. Namun, setelah 3 hari dan 3 malam kesedihan, sangat disayangkan bahwa saya dibujuk olehnya. Meskipun rencana itu sedikit terburu-buru, tidak ada keraguan bahwa itu terburu-buru untuk kita. Hal yang sama berlaku untuk 4 negara bagian lainnya. Dan itu pasti akan menerima hasil yang tidak terduga. Karena itu, ketika saya menyetujui rencana ini, kekaisaran akan dapat mengirim pasukan dan berperang dengan guntur dan kilat. Menatap mereka dengan seksama, Baili Yutian sedikit mengangguk, karena kalian semua setuju, orang tua itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi lakukanlah. Mendengar ini, keduanya membungkuk bersama dan tersenyum. Melihat kaisar ini saling melengkapi satu sama lain, ke-9 Raja Pedang saling melirik dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengagumi. Namun, mereka tidak memuji betapa rumitnya rencana ini, tetapi mereka memuji leluhur karena bakat mereka. Di kekaisaran ini di bawah kendali leluhur, kekuatan kaisar sangat terbatas, sehingga tidak ada tangan besi yang diperlukan, kuncinya adalah untuk dapat menilai situasi. Bahkan di dunia nyata, Perdana Menteri mengelola lebih banyak urusan daripada kaisar. Karena itu, dalam posisi Perdana Menteri, sering ada bakat untuk memerintah negara, yaitu orang-orang seperti Baili Jingwei, dan karena mereka adalah bakat. Harus ada waktu untuk melepaskan kesombongan dan kesewenang-wenangan. Karena itu, kekuasaan kaisar bukan untuk memerintah negara,
tetapi untuk membatasi kekuasaan Perdana Menteri. Nah, tempat ini tidak perlu menjadi talenta besar. Lagi pula, tidak ada dua harimau di satu gunung, ketika dua talenta bertemu. Tidak bisa dihindari bahwa para sastrawan akan ringan dan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, seorang yang biasa-biasa saja diperlukan untuk meringankan bakat Perdana Menteri. Biasa-biasa saja di sini bukan biasa-biasa saja, tetapi cara biasa-biasa saja, yaitu orang seperti Baili Jingxi. Ketika otak Baili Jingwei sedang demam, tuangkan air dingin padanya agar dia tetap terjaga, agar tidak menyebabkan bencana besar. Oleh karena itu, pada saat ini, Kaisar Bintang Pedang, dengan ratusan mil kehidupan, tidak menunjuk ke pegunungan dan Minjun yang cerah dan indah. Tetapi lebih seperti pertapa yang bersembunyi di balik layar dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia biasanya mengabaikan urusan politik, tetapi pada saat kritis dia sering dapat menstabilkan situasi keseluruhan dan menghindari fluktuasi besar. Sebagai hasilnya, kedua pria itu berbakat dan terkendali, dan saling melengkapi, tetapi mereka dapat memastikan bahwa keputusan itu benar-benar benar. Harmoni tidak sebagus kaisar, karena kekuatan mereka diberikan oleh leluhur, dan tidak ada konflik dalam diri mereka sendiri, melainkan pemandangan langka ini muncul. Bekerja bersama untuk kekaisaran. Jika ini ditempatkan di kerajaan lain, itu sulit dicapai. Kaisar dan Perdana Menteri tidak pernah menjadi lawan. Perdana Menteri selalu membatasi kekuasaan kaisar, tetapi ia membutuhkan kekuatan kaisar. Kaisar ingin membunuh Perdana Menteri, tetapi ia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Perdana Menteri. Jadi ini adalah situasi saling mencintai. Tapi sekarang langkah tenang ini, dua talenta besar telah memutuskan rencana ini pada saat yang sama, maka Baili Yutian tidak harus memikirkan berapa banyak. Dan sudah ditentukan bahwa rencana ini tidak dapat dipisahkan dari masa lalu. Pada titik ini, kuku besi dari kerajaan Bintang Pedang yang menuju ke Sizu sudah berdering, dan hari menunggang kuda gunung dan sungai tidak akan segera dilaksanakan. Pedang dari 9 Raja Pedang juga akan bersinar ke Sizu, tapi yang sama sekali tidak mereka duga adalah bahwa selain keempat negara bagian itu, mayat dingin perlahan-lahan terbangun. Anak kedua, ayo pergi. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dan menggendong pemuda lain dengan tudung hitam yang sama di alun-alun Sword Star Emperor Capital merasa tidak berdaya untuk mengeluh. Melihat ke tengah-tengah alun-alun yang telah berubah menjadi tumpukan abu, sepertinya suhu yang panas belum hilang. Pemuda itu membanting tinjunya dan melihat ke belakang tiba-tiba, menghilang ke kerumunan. Hanya saja giginya yang terkatup dengan jelas bergema di telinga lelaki tua itu, Penatua Ming, aku bersumpah, kita akan kembali lagi, saat bel berbunyi. Membunyikan lonceng kematian untuk kerajaan Bintang Pedang. Chapter 975, Battlefield North Sea. Fei Yun Sword King, aku mendengar bahwa kamu telah mendapatkan pedang Chongtian, sekarang. Di mana pedangnya? Memutuskan acara besar pawai, Baili Yutian akhirnya ingat topik yang dia pedulikan dan berbalik untuk melihat lokasi sangguan Fei Yun. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, sangguan Fei Yun sedikit malu. Baili Jingwei melihatnya dan buru-buru membungkuk dan berkata, para leluhur marah, pedang sudah di tangan, tetapi tiba-tiba, itu diambil kembali oleh keluarga sangguan. Sekarang, apa? Namun, sebelum dia selesai berbicara, Baili Yutian juga mengejutkan matanya, mengubah wajahnya untuk pertama kalinya, dan berteriak keras, maksudmu? Chongtianjian dibawa kembali ke Dongzu lagi? Pertahanan tanah saya di Zhongzhou sangat lemah. Apa yang bisa jatuh ke tangan kekaisaran saya dapat diambil kembali dengan mudah? Dengan tergesa-gesa membungkuk, sangguan Fei Yun buru-buru membungkuk, dahinya berkeringat dingin. Senior Qixian Jianzun, itu tidak menguntungkan untuk perlindungan pedangnya. Aku bahkan tidak bisa melindungi tentara sihir yang ada di tangan, bagaimana aku bisa melindungi wilayah kekaisaranku? Apakah orang seperti itu layak menjadi Raja Pedang? Atau apakah Raja Pedang Fei Yun tidak bisa melepaskan cinta Dongzu, dan mengembalikan pedang untuk mengirim cintanya? Sekarang, diam. Melihat adegan ini, Baili Yulei langsung mencibir dan diejek, tetapi dia tidak menunggu sampai selesai. Baili Jingwei berteriak dan memotongnya. Kemudian dia bergegas maju dan berdoa, menjelaskan, Qi Yun nenek moyang lama, bawahan selalu ada. Raja Pedang Fei Yun membungkuk dan kelelahan, dan dia benar-benar tidak peduli. Itu benar-benar kelicikan musuh. Bawahan kehilangan semua uang sebelum mereka membiarkan mereka mencuri pedang. Dengan cemberut, Baili Yutian memberinya pandangan yang dalam, bagaimana menurutmu, musuh itu licik? Apakah mungkin kamu kalah dalam pertarungan dengan orang lain? Tanpa sadar terkejut, Baili Jingwei mendengar leluhur bertanya seperti ini, tetapi sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, itu adalah baginya untuk secara pribadi menyatakan kegagalannya.
Bagaimana bisa seorang pria sama menakutkannya seperti dia? Perdana Menteri Bailey tak tertandingi dalam kebijaksanaannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah memenuhi tipuan orang-orang? Itu pasti kombinasi dari dalam dan luar, dan itu sedang dihitung. Dan hantu batin ini jelas terkait dengan Dong Zhu. Hehehehe, sudah jelas. Melihat bahwa Bailey Jingwei terdiam. Bailey Yuyu membenci ejekan Sang Guan Feiyun sebelumnya dan tidak bisa tidak jatuh ke dalam bebatuan dan melemparkan semua kecurigaan padanya. Tidak mungkin. Bailey Jingwei harus mengertak giginya dan membungkuk untuk mengakui, nenek moyang, masalah ini tidak berhubungan dengan Raja Pedang Feiyun. Ini sepenuhnya karena tata letak bawahan. Semua dosa akan ditanggung oleh orang berikutnya. Selama periode ini, Feiyun Sword King juga telah bekerja sama dengan bawahannya. Benar-benar tidak ada kesalahan sama sekali. Harapan bahwa leluhur akan jelas. Jingwei, kamu adalah pria yang mengenal orang-orang dan menjaga situasi secara keseluruhan. Kata-katamu, orang tua itu percaya. Dengan menatapnya dalam-dalam, Bailey Yutian mengangguk lemah. Tetapi wajahnya selalu suram, dan niat membunuh di matanya bersinar cerah, hanya saja. Anda juga tahu bahwa lelaki tua itu telah merindukan surga dan sisa hidupnya. Diabaikan, bahkan jika Anda membangun kerajaan yang begitu besar, itu hanya untuk menjelajahi Dao Surgawi dengan lebih baik. Dan di mana Surgawi Dao berada, di pedang ilahi ini. Pedang Tian-Tian Zongzu, lelaki tua itu telah menjelajahi akhirnya, dan kemudian sulit untuk memahami apa yang terjadi. Karena itu, lelaki tua itu sangat ingin menemukan pedang 4 negara lainnya, untuk mencerahkannya, dan ingin membuka jalan surgawi ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, lelaki tua itu mengirim pasukan ke 4 negara bagian untuk 4 pedang. Excalibur, bagaimana kalau mengirim Zongzu ke mereka? Tapi mereka menolak, dan lelaki tua itu hanya kuat. Ketika lelaki tua itu baru keluar, ku dengar Feiyun Sword King akan membawa Zongtian ke Zongzu dengan pedang langit. Dia juga mengatakan bahwa pedang itu hilang, sehingga lelaki tua itu bahagia. Apakah dia bermain dengan lelaki tua itu? Terburu-buru untuk membungkuk dan bergegas untuk membungkuk, Bailey Jingwei dan Sang Guan Feiyun berkata bersama, jangan berani. Aku tahu kamu tidak berani. Tetapi adakah kemerosotan? Melirik mereka dengan ringan, Bailey Yutian mengeluarkan suara dingin. Bailey Yutian, yang selalu meremehkan segalanya, sebanding dengan 5 pedang. Jika 2 orang ini adalah orang-orangnya yang penting, mereka mungkin harus bergantung pada mereka di masa depan. Mengetahui kemarahannya, Bailey Jingwei dan mereka berdua juga ketakutan dan gemetar. Dan King Sheng bertemu di sela-sela dan buru-buru datang untuk menyembah dan menjual perasaan pribadinya, Master Senior Qi Jianjian. Meskipun Perdana Menteri Bailey Cheng telah diperkosa kali ini pria itu menipu dan kehilangan pedangnya, tetapi dia sudah membiarkan pezina jatuh ke dalam hukum dan menarik 10%. Menghindari kekhawatiran kekaisaran. Bagaimana kalau membunuh orang itu? Aku ingin pedang. Mau tak mau mencibir, Bailey Yutian masih menggertakkan giginya. Mendengar ini, Bailey Jingwei merenung sedikit, tetapi segera menundukkan kepalanya dan membungkuk lagi. Leluhur Qi, Jingwei tidak kompeten, orang yang merancang pencuri pedang telah melarikan diri. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, dan bawahannya belum mengikatnya membenarkan. Apa? Namun, apa yang membuat saya paling terkejut bukanlah Bailey Yutian, tetapi Sang Guan Feiyun, yang berseru dengan tidak dapat dijelaskan, Bailey Cheng. Bukankah anak itu sudah dicacah sampai mati oleh saudara dan, bukan? Mengapa Anda mengatakan dia melarikan diri? Wajah itu penuh dengan rasa malu, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa membantu tetapi mendesah. Saya juga berpikir begitu sebelumnya, tapi kali ini kamar dagang Haichuan. Orang yang melemparkan batu ajaib adalah seorang pria dengan anak-anak. Mendengarkan deskripsi orang lain, bahwa anak itu tidak diragukan lagi. Selain itu, Murong Sui juga melihatnya. Mendengarkannya mengaku Gu Yifan, tidak mungkin salah. Bagaimana ini mungkin, sih? Tanpa diduga, Sang Guan Feiyun tertegun dan tidak dapat menyalurkan, bagaimana mungkin orang mati muncul lagi di Zongzu. Dan ibu kota kekaisaran mengalami kesulitan hanya dalam 3 hari. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Bailey Jingwei tidak bisa menahan tawa pahit. Jika itu salah, aku takut dia akan memberiku cicada emas. Dan sekarang dia mengerahkan konspirasi yang lebih besar. Musuh ini benar-benar rumit. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu lawan hantu seperti itu, sayang. Dengan wajah cemas, Bailey Jingwei tidak mau menatapnya dalam-dalam. Bailey Yutian berpikir sedikit, tetapi dia menghela nafas panjang, dan berkata pelan, dengan cara ini. Anda bahkan tidak tahu apakah orang mati atau hidup. Orang hanya melihat di depan Anda itu menghilang. Apakah itu dimainkan oleh orang lain? Ya, leluhur, malu di wajah,
Baili Jingwei menghela nafas panjang dan tanpa daya menundukkan kepalanya yang sombong. Karena dia tahu bahwa Zuo Fan masih di dunia, dia benar-benar dikalahkan sendiri. Lawan bergoyang di depannya untuk melakukan kejahatan, dia tidak tahu apa-apa tentang itu, ini hanya memalukan. Mengetahui suasana hatinya saat ini, Baili Yutian mengangguk sedikit, tetapi dia tidak lagi marah, berkata dengan acuh tak acuh, Jingwei, kamu adalah penyihir pria tua yang fabel. Tidak ada seorang pun di dunia, jadi dia berdiri di puncak gunung, tidak ada. Itu mungkin, tiba-tiba ada kelalaian besar kali ini, saya masih berpikir Anda sangat bahagia dan lalai. Tapi sekarang tampaknya Anda benar-benar mencoba yang terbaik, tapi Anda telah bertemu lawan yang sebenarnya. Jadi, bagus, tolong, hukuman leluhur, tidak lagi, kegagalanmu adalah hukuman terbaik untukmu. Kamu bukan eksistensi teratas. Perlahan menggelengkan kepalanya, Baili Yutian tidak bisa menahan cibiran, seseorang yang selalu tak terkalahkan. Tiba-tiba bertemu lawan yang telah mengalahkan dirinya sendiri, akan bersemangat pada awalnya, tetapi kemudian hilang. Aura pertama di dunia tidak itu adalah pukulan terbesar bagi orang yang percaya diri, jadi saya tidak perlu menghukum Anda telah dihukum. Tubuh itu gemetaran. Baili Jingwei mengertakkan giginya dengan keras, penuh keengganan, dan wajahnya memerah. Tidak bisa menahan tawa, Baili Yutian melanjutkan, namun, Anda harus bersyukur bahwa Tuhan tidak membuat Anda kesepian, tetapi juga meninggalkan lawan untuk Anda. Jika Anda seperti orang tua, Anda hanya dapat melihat ke langit dan tidak pernah menundukkan kepala. Dengan memandang rendah semua makhluk, Anda akan mengerti bahwa apa yang tinggi dalam dingin adalah kesepian dan ketidakberdayaan yang sebenarnya. Itu juga merupakan hukuman bagi lelaki tua dari surga. Pria tua itu terlalu kuat. Berpura-pura, Pipi mau tidak mau merokok, dan semua orang mendengarkan kata-kata Jianzun yang tak terkalahkan mengajar Baili Jingwei, bagaimana mendengarnya dengan keras, ini adalah tampilan telanjang. Wenwu pertama, Wu kedua, Anda sesumbar tentang ketidaksempurnaan Anda di depan geng seni bela diri kami. Meskipun itu benar, tetapi bisakah kita bertemu, jangan terlalu sombong. Atau benar-benar pemukulan. Meski belum ada yang mengalahkanmu, tapi tolong pertimbangkan bagaimana perasaan orang lain. Bagaimana mungkin 9 Raja Pedang ini menjadi karakter dengan kepala dan wajah? Sungguh menyedihkan di depan Anda. Tanpa daya menghela nafas, semua orang saling memandang, semua menggelengkan kepala mereka tanpa henti, di depan lelaki tua ini, mereka benar-benar seperti semut, tidak ada hak asasi manusia. Namun, mereka hanya bisa mencemarkan nama baik di hati mereka dan tidak berani mengatakannya. Baili Jingwei mendengarkan teguran leluhur, tetapi membungkukkan busurnya dan membungkuk dengan sukacita. Jika Anda mengikuti bimbingan agama leluhur, bawahan Anda akan menggunakan ini untuk menyembunyikan humor mereka dan berperang melawan pria itu. Selain itu, ada satu hal lagi untuk bawahan. Diberitahu, leluhur mungkin sangat bahagia setelah mendengarkan. Apa katakan? Orang pertama dari Beiming Haiming Sekte juga merupakan penguasa terkuat Beizu. Ouyang Lingtian terluka serius karena pertempuran dengan Beihai Kraken, dan Beizu kehilangan pasukan tempur saat ini. Kami memiliki waktu yang baik untuk penggerebekan. Anda tahu, hanya ada beberapa master yang dapat menggunakan Feng Tianjian di sana, dan tidak ada yang seperti Siang Ouyang Lingtian. Kami hanya langsung saja ke pedalaman Laut Utara dan rebut pedang Fengshan. Dengan kilatan tajam di matanya, Baili Yutian segera berteriak keras, dan mulutnya bersilang dengan senyuman puas. Monster laut Beihai berbahaya dan tidak normal. Orang tua itu ingin melawannya. Bagaimanapun, tidak ada lawan pada manusia. Tapi sayangnya ada Beizu, jika orang tua itu kelelahan, bukankah dia akan dibawa oleh Xiao? Jika dia mati di tangan seorang tuan, orang tua itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi dia meninggal karena hal yang tidak diketahui, tetapi dia terlalu keras kepala. Tidak ada kesempatan untuk masuk. Sekarang tampaknya Kraken benar-benar kuat. Orang tua itu pergi ke Beizu kali ini dan mengatakan bahwa dia harus mencoba tangannya. Hahaha. Baili Yutian tertawa lebih dari sekali, tetapi Baili Jinghe mendengarnya, tetapi terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya. Apa? Terlalu berbahaya bagi leluhur untuk memasuki pedalaman musuh. Jika mereka bekerja sama untuk menyerang, tidak masalah, karena mereka tidak memiliki kesempatan ini. Sudut-sudut mulut melintasi busur dingin. Dan ratusan mil garis lintang dan bujur menjadi bambu di dada. Kali ini, ketika kita berada dalam kesulitan untuk Shizu, kita akan menempatkan medan perang utama di Beizu. Bukankah ini luar biasa? Petik 2.